Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab dari lembar kerja mahasiswa mata kuliah matematika, yang dimana soalnya adalah yang pertama, bagaimana pengertian evaluasi peserta didik. Yang kedua, bagaimana tujuan, fungsi, dan prinsip evaluasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah bagaimana syarat penyusunan alat evaluasi dan teknik evaluasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama adalah bagaimana pengertian evaluasi belajar peserta didik. Nah, pengertian evaluasi itu sendiri adalah sebuah istilah pembuatan penetapan tentang nilai yang menunjukkan sebuah rentang segala prosedur yang sistematis yang digunakan untuk memperoleh informasi umum mengenai belajar siswa dan pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru, baik menggunakan penelitian data dengan cara pengamatan, penganalisian, dan penilaian penampilan atau proyek, dan pembentukan nilai serta pertimbangan mengenai kemajuan belajar siswa untuk menentukan ketetapan atau keputusan alternatif mengenai belajar siswa baik kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat mengetahui mutu dan efektivitas atau nilai suatu program pembelajaran yang telah dilakukan atau penentu keputusan terhadap langkah pembelajaran yang akan datang. Nah, menurut Omar Hamalik dalam bukunya Kurikulum dan Pembelajaran, evaluasi adalah suatu upaya untuk mengetahui beberapa banyak hal-hal yang telah dimiliki oleh siswa dari hal yang telah diajarkan oleh guru. Sedangkan menurut Norman E. Brownlow, evaluasi adalah suatu proses yang sistematik dan berkesinambungan untuk mengetahui efisien kegiatan belajar mengajar dan efektivitas dari pencapaian tujuan instruksi yang telah ditetapkan. Menurut Edwin Won dan Gerald Brown, evaluasi pendidikan atau proses untuk menentukan nilai dari segala sesuatu yang berkenaan dengan pendidikan. Evaluasi adalah proses pengukuran dan penilaian untuk mengetahui hasil belajar yang telah dicapai seseorang. Nah, dari beberapa pendapat tersebut, ada beberapa hal yang menjadi ciri khas dari evaluasi, yaitu yang pertama, sebagai kegiatan yang sistematis. Pelaksanaan evaluasi haruslah dilakukan dengan secara berkesinambungan. Sebuah program pembelajaran seharusnya dievaluasi di setiap akhir program tersebut. Yang kedua adalah dalam pelaksanaannya, evaluasi dibutuhkan data informasi yang akurat untuk menunjang keputusan yang akan diambil. Nah, yang ketiga adalah kegiatan evaluasi dalam pendidikan tidak pernah terlepas dari tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, bukan hanya seperti yang sudah dikatakan sebelumnya pengertian evaluasi, tetapi ada beberapa istilah yang serupa dengan evaluasi itu, yang intinya masih mencakup evaluasi, yaitu diantaranya yang pertama adalah penilaian atau asesmen. Asesmen adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur prestasi belajar berkenaan dengan pengumpulan data deskriptif tentang produk siswa atau tingkah laku siswa dan hubungannya dengan standar prestasi atau norma. Evaluasi menunjukkan pada teknik-teknik pengukuran baik dalam rangka asesmen siswa maupun terhadap proses instruksional menyeluruh yang meliputi urutan instruksional, perencanaan, penyampaian, tindak lanjut, dan perubahan tingkah laku siswa yang dapat diamati kognitif, psikomotorik, dan efektif. Evaluasi mencakup dua kegiatan, yaitu pengukuran dan penilaian. Evaluasi adalah kegiatan atau proses untuk menilai sesuatu untuk dapat menentukan nilai dari sesuatu yang sedang dinilai itu. Dilakukan pengukuran dan wujud dari pengukuran itu adalah pengujian. Dan pengujian inilah yang dalam dunia kependidikan dikenal dengan istilah tes. Yang kedua adalah bagaimana tujuan, fungsi, dan prinsip evaluasi belajar peserta didik dalam proses pembelajaran. Tujuan evaluasi yang pertama adalah memberikan informasi
tentang kemajuan siswa dalam mencapai tujuan-tujuan belajar melalui berbagai kegiatan belajar. Yang kedua adalah memberikan informasi yang dapat digunakan untuk membina kegiatan-kegiatan belajar siswa lebih lanjut, baik keseluruhan kelas maupun masing-masing atau individu. Yang ketiga adalah memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa, menetapkan kesulitan-kesulitan, dan menyarankan kegiatan-kegiatan remedial atau perbaikan. Yang keempat adalah memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mendorong motivasi belajar siswa dengan cara mengenal kemajuan sendiri dan merangsangnya untuk melakukan upaya perbaikan. Dan yang kelima adalah memberikan informasi tentang semua aspek tingkah laku siswa sehingga guru dapat membantu perkembangannya menjadi warga masyarakat dan pribadi yang berkualitas. Yang keenam adalah memberikan informasi yang dapat untuk membimbing siswa memilih sekolah atau jabatan yang sesuai dengan kecakapan, minat, dan bakatnya. Nah, berikutnya fungsi evaluasi. Di sini saya akan menjelaskan fungsi evaluasi. Yang pertama, fungsi eduktif. Evaluasi adalah suatu subsistem dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang keseluruhan sistem dan atau salah satu subsistem pendidikan. Yang kedua adalah fungsi institusional. Fungsi ini mengumpulkan informasi akurat tentang input dan output pembelajaran samping proses pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga adalah fungsi diagnostik. Dengan evaluasi dapat diketahui kesulitan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh siswa dalam proses atau kegiatan belajarnya. Yang keempat adalah fungsi administratif, menyediakan data tentang kemajuan belajar siswa yang pada gilirannya berguna untuk memberikan sertifikasi atau tanda kelulusan dan melanjutkan studi lebih lanjut dan atau untuk kenaikan kelas. Yang kelima adalah fungsi kurikuler, berfungsi menyediakan data dan informasi yang akurat dan berdaya guna bagi pengembangan kurikulum atau perencanaan, uji coba di lapangan, implementasi, dan revisi. Yang keenam adalah fungsi manajemen. Komponen evaluasi merupakan bagian integral dalam masyarakat sistem manajemen. Hasil evaluasi berdaya guna sebagai bahan bagi pimpinan untuk membuat keputusan manajemen pada semua jenjang manajemen. Beberapa fungsi evaluasi. Nah, yang pertama adalah fungsi evaluasi bagi siswa, yang adalah hasil bagi siswa yang memuaskan. Yang kedua adalah hasil bagi siswa yang tidak memuaskan. Nah, hasil bagi siswa yang memuaskan, jika siswa memperoleh hasil yang memuaskan, tentunya kepuasan ini ingin diperoleh kembali pada waktu yang akan datang. Untuk ini, siswa akan termotivasi untuk belajar lebih giat agar perolehannya bakal sama bahkan meningkat pada masa yang akan datang. Namun, dapat pula terjadi sebaliknya. Untuk yang kedua, yaitu hasil bagi siswa yang tidak memuaskan. Jika siswa memperoleh hasil yang tidak memuaskan, maka pada kesempatan yang akan datang ia akan berusaha memperbaikinya. Oleh karena itu, siswa akan giat belajar. Yang kedua adalah fungsi evaluasi bagi guru, yaitu dapat mengetahui siswa manakah yang menguasai pelajaran dan siswa mana pula yang belum menguasai mata pelajaran tersebut. Yang kedua adalah dapat mengetahui apakah tujuan dan materi pembelajaran yang telah disampaikan itu dikuasai oleh siswa atau belum. Yang ketiga adalah dapat mengetahui ketetapan metode yang digunakan dalam menyajikan bahan pelajaran tersebut. Yang keempat adalah bila dari hasil evaluasi itu tidak berhasil, maka dapat dijadikan bahan remedial. Yang ketiga adalah fungsi evaluasi bagi sekolah, yaitu untuk mengukur ketetapan kurikulum atau silabus. Yang kedua adalah untuk mengukur tingkat kemajuan sekolah. Yang ketiga adalah mengukur keberhasilan guru dalam mengajar. Yang keempat adalah untuk meningkatkan prestasi kerja. Nah, selanjutnya adalah prinsip evaluasi belajar. Yang pertama adalah kontinuitas.
Evaluasi dalam pembelajaran buku hanya dilakukan saat ujian tengah semester atau akhir semester saja. Lebih dari itu, jika Bapak atau Ibu guru ingin melihat perubahan nilai dari siswa, harus dilakukan secara kesinambungan, artinya sejak dari tahap penyusunan rencana pembelajaran hingga pelaporannya tetap harus dipantau secara kontinu. Yang kedua adalah komprehensif. Tidak jarang beberapa guru hanya fokus pada aspek kognitif saja dari siswanya, padahal dua aspek lainnya yakni kognitif dan efektif turut berperan besar dalam proses evaluasi pembelajaran. Sebagai guru memang tidak hanya dituntut bagaimana siswa bisa paham sebuah materi, guru juga dituntut bagaimana bisa membentuk karakter siswa yang baik hingga bisa memiliki dampak positif di kehidupannya. Oleh karena itu, pembelajaran yang baik dilakukan dari proses belajar hingga hasil belajar siswa. Yang ketiga adalah kooperatif. Sejatinya proses evaluasi pembelajaran yang dilakukan harus berkoordinasi dengan berbagai elemen yang turut andil dalam perkembangannya siswa tersebut, mulai dari kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, hingga petugas administrasi. Bahkan sangat dianjurkan juga bekerja sama dengan siswa itu sendiri. Mengapa? Karena ini bertujuan supaya seluruh elemen yang terlibat dalam evaluasi pembelajaran merasa dihargai kerjasama dan dilakukan. Yang keempat adalah objektif. Penilaian hasil dalam evaluasi belajar haruslah bersifat objektif, artinya faktor-faktor subjektif seperti hubungan guru dengan siswa dan faktor perasaan karena merasa tidak tega atau lainnya tidak boleh dimasukkan ke dalam evaluasi. Jika tersebut mendapat nilai yang kurang baik, berarti harus dimasukkan nilai tersebut dengan pemberian catatan untuk memotivasi siswa dan pemberitahuan kepada orang tuanya siswa tersebut. Yang kelima adalah praktis. Prinsip evaluasi pembelajaran haruslah bersifat praktis, artinya kegiatan tersebut harus menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Pada prinsip ini sangat menekankan kemudahan guru untuk menyusun instrumen penilaian yang mudah digunakan, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga kemungkinan digunakan oleh guru lain. Sehingga dengan kepraktisan tersebut juga sampai menghilangkan esensi evaluasi pembelajaran itu sendiri, yakni mencapai optimalan dari tujuan pembelajaran tersebut. Nah, yang ketiga adalah bagaimana syarat penyusunan, alat evaluasi, dan teknik evaluasi. Teknik evaluasi yang pertama ada teknik non-test. Maksudnya adalah penilaian atau evaluasi belajar peserta didik dilakukan dengan tanpa menguji peserta didik, melainkan dengan cara skala bertingkat. Yang dimaksud dengan skala bertingkat atau rating skala adalah tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan anak didik berdasarkan tingkat tinggi rendahnya penugasan dan penghayatan pembelajaran yang telah diberikan oleh guru. Yang kedua adalah daftar cocok. Maksudnya adalah suatu tes yang berbentuk daftar pertanyaan yang akan dijawab dengan menumbuhkan tanda cocok X pada kolom yang telah disediakan. Yang ketiga adalah wawancara. Maksudnya adalah semua proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain, mendengar dengan telinganya sendiri suaranya. Yang ketiga adalah daftar angket. Maksudnya adalah bentuk tes yang berupa daftar pertanyaan yang diajukan pada responden, baik berupa keadaan diri, pengalaman, pengetahuan, sikap, dan pendapatan tentang sesuatu. Yaitu selanjutnya adalah pengamatan atau observasi. Maksudnya adalah teknik evaluasi yang digunakan dengan cara meneliti secara cermat dan sistematis. Dengan menggunakan alat indera dapat dilakukan dengan pengamatan terhadap aspek-aspek tingkah laku siswa di sekolah. Oleh karena itu, pengamatan ini bersifat langsung mengenai aspek-aspek pribadi siswa, maka pengamatan memiliki sifat kelebihan dari alat non-tes lainnya. Selanjutnya adalah riwayat hidup. Ini adalah salah satu teknik non-tes dengan menggunakan data pribadi seseorang sebagai bahan informasi penelitian. Dengan mempelajari riwayat hidup, maka subjek evaluasi akan dapat menarik suatu kesimpulan
tentang kepribadian, kebiasaan, dan sikap dari objek yang dinilai. Selanjutnya adalah teknik tes. Teknik tes adalah suatu cara untuk mengadakan penelitian yang berbentuk suatu tugas atau merangkai tugas yang harus dikerjakan oleh anak didik atau sekelompok anak sehingga menghasilkan suatu nilai yang dicapai oleh anak-anak lain atau dengan nilai standar yang ditetapkan. Teks berbentuk uraian adalah merupakan suatu bentuk soal yang harus dijawab atau dibacakan oleh testi dengan cara mengemukakan pendapatnya secara terurai. Pada tes uraian, tes mempunyai kesempatan yang luas untuk mengemukakan pendapat dan analisisnya dalam menjawab persoalan. Tes uraian sering juga disebut sebagai tes subjektif atau subjektif tes, karena memang jawaban siswa sangat bersifat subjektif yang kemungkinan timbulnya variasi jawaban. Sifat subjektif dalam tes uraian tidak hanya terletak dalam isi jawaban siswa, melainkan juga bisa muncul dalam proses pemeriksaan jawaban. Unsur subjektif dalam proses penyekoran tes uraian lebih besar kemungkinan daripada tes objektif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan syarat-syarat alat ukur hasil belajar. Nah, penilaian kegiatan belajar mengajar dengan program pendidikan akan dapat mencapai tujuan yang diinginkan secara teliti apabila alat ukur yang dipakai memenuhi kriteria atau syarat-syarat alat ukur yang baik dan benar, diadministrasikan secara baik, dan diolah secara objektif. Menurut kriteria yang tepat, alat ukur yang baik hendaklah memenuhi beberapa syarat, antara lain yang pertama adalah valid. Suatu alat ukur dikatakan valid atau mempunyai validitas yang tinggi apabila alat ukur itu betul-betul mengukur apa yang diukur. Yang kedua, reliable. Suatu alat yang sahih atau valid ia adalah reliable. Tetapi suatu tes yang reliable belum tentu valid. Reliabilitas suatu tes menunjuk kepada ketetapan konsistensi atau stabilitas hasil tes atau suatu ukuran yang dilakukan. Yang ketiga adalah objektif. Penskor hendaknya menilai atau meneskor apa adanya tanpa mempengaruhi oleh subjektif penskor atau faktor-faktor lainnya di luar yang tersedia. Yang keempat adalah praktis atau mudah dan murah. Nah, suatu alat ukur dikatakan praktis apabila biaya alat ukur itu murah. Di samping itu, alat tersebut mudah diadministrasikan, mudah disekor, dan mudah pula diinterpretasikan. Yang kelima adalah norma. Dalam hal ini, norma diartikan sebagai patokan kriteria atau yang digunakan untuk menentukan dalam pengambilan keputusan. A. Validitas. Pengertian. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Suatu tes atau alat ukur dikatakan valid apabila tes atau alat ukur benar-benar mengukur objek yang hendaknya diukur. Semakin tinggi validitas atau alat ukur, semakin baik alat ukur itu digunakan. Alat ukur yang valid atau kelompok tertentu belum tentu valid untuk kelompok yang lain. Yang kedua adalah jenis validitas. Validitas dapat dibedakan atasnya itu validitas isi. Validitas ini dipandang dari segi alat ukur itu sendiri berdasarkan materi yang disampaikan dalam pembelajaran yang diharapkan dikuasai oleh mahasiswa atau siswa. Yang kedua adalah validitas konstruk. Mempersonalkan apakah bagian yang penting di dalam suatu konsep ditanyakan atau merupakan bagian dari suatu tes yang disusun. Yang ketiga adalah validitas kriteria. Yang pertama ada yaitu validitas prediktif. Validitas ini dikaitkan dengan kenyataan yang akan diperoleh jika hasil tes itu dihubungkan dengan keberhasilan studi di masa yang akan datang. Yang kedua adalah validitas pengukuran serentak. Validitas ini diperpendapat dengan jalan mengkorelasikan atau melihat hubungan hasil tes yang dimaksud dengan hasil tes lain yang dipandang sebagai kriterium yang diberikan atau dilaksanakan pada waktu yang bersamaan dengan pelaksanaan tes
itu. Yang ketiga adalah cara mengukur validitas. Validitas isi dari setiap tes yang dilakukan dapat diukur dengan cara. Yang pertama adalah menyusun tujuan yang jelas. Yang kedua adalah merumuskan spesifikasi yang terarah pada tujuan. Yang ketiga adalah membuat blueprint. Yang keempat adalah menyusun instrumen atau mereview instrumen. Yang kelima adalah uji coba instrumen. Yang keenam adalah revisi atau penyempurnaan instrumen. Reliabilitas. Suatu alat ukur dikatakan reliable apabila alat ukur itu dicobakan kepada objek atau subjek yang sama secara berulang-ulang, maka hasilnya akan tetap sama atau relatif sama. Yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Yang A adalah konstruksi item yang tidak tepat. Yang kedua, panjangnya atau pendeknya instrumen. Yang ketiga adalah evaluasi yang subjektif akan menurunkan reliabilitas. Yang keempat adalah ketidaktepatan waktu yang diberikan. Yang kelima adalah kemampuan yang ada dalam kelompok. Loss atau tindakan simpel yang diambil. Kondisi dan situasi pada pengadministrasian alat ukur. Cara menentukan reliabilitas ada beberapa cara, yaitu yang pertama adalah mode belah dua. Dalam pelaksananya, seorang pengetes hanya melakukan tes satu kali terhadap sejumlah peserta, sehingga tidak ada pengaruh atau bias dari tes terdahulu. Yang kedua adalah model tes reset atau metode ulangan. Dalam hal ini, tes yang sama diberikan dua kali kepada sejumlah subjek yang sama dalam waktu yang berbeda. Yang ketiga adalah tes berbentuk paralel. Bentuk ini dapat digunakan untuk memperkirakan reliabilitas dari semua tipe tes. Tetapi conversion yang dihasilkan oleh cara ini hanya akan menggambarkan inequality antara kedua instrumen ini, atau hanya menunjukkan hubungan antar kedua tes itu. Yang ketiga ada praktikalitas. Ciri-cirinya adalah biaya. Yang pertama adalah biaya yang digunakan tidak terlalu tinggi. Yang kedua adalah mudah diadministrasikan. Yang ketiga adalah mudah di-skor. Yang keempat mudah diinterpretasikan. Yang kelima adalah waktu yang tepat dan tidak terlalu lama. Selanjutnya adalah objektivitas. Salah satu syarat dalam menyusun suatu tes adalah objektivitas dengan manifestasinya. Dengan syarat ini seorang diharuskan tidak melakukan penipuan atau berbuat bohong. Tipe tes objektif ini ada dua, yaitu tes berisi pernyataan multi package, yaitu semua jawaban bersifat khas dan telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua adalah tes berisi pertanyaan true false, yaitu semua jawaban dalam pemilihan benar dan salah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis alat penilaian, yaitu yang pertama adalah teknik tes. Teknik tes ini yang diberikan secara lisan. Menurut jawaban secara lisan ada tes tulisan dan tes tindakan. Tes adalah suatu alat pengumpul data yang bersifat resmi karena penuh dengan batasan-batasan. Tes pada umumnya digunakan untuk menilai dan mengukur hasil belajar siswa, terutama hasil belajar kognitif berkenaan dengan penugasan bahan pelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran. Ada dua jenis tes yang akan dibahas, yakni tes uraian dan tes esai dan tes objektif. Tes uraian terdiri dari uraian bebas, uraian terbatas, dan uraian berstruktur. Sedangkan teks objektif terdiri dari beberapa bentuk, yakni bentuk pilihan benar salah, pilihan berganda, dan pilihan berbagai variasinya. Nah, sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.